Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menggerakkan hati-hati kita untuk berkumpul di sini mengkaji ayat-ayatnya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengaji bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sebelum saya lahir mungkin sudah mengaji. Yang mondok-mondok juga sudah mondok. Dulu mondok sampai 9 tahun, 10 tahun. Namun apakah itu menjamin ketakwaan kita? Apakah itu menjamin tingkat ketakutan kita kepada Allah Ta'ala? Menjamin tingkat ketakwaan kita? Maka suatu ketika Imam Syafi'i itu membuat sebuah syair. Syaqautu ila waqi'in an su'il hifdi fa arsyadani ala an atruqal ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'ashi. Syaqautu ila waqi' an su'il hifdi. Aku mengadu kepada Waqi'. Waqi' adalah guru Imam Syafi'i. Syaqautu ila waqi' an su'il hifdi, bahwasanya hafalanku itu buruk. Ilmu hafalanku buruk. Fa arsyadani ila an atruqal ma'asi. Maka Waqi', Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i mengatakan, fa arsyadani, menunjukkan kepadaku supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan ilmu Allah, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada al-'ashi, orang yang bermaksiat. Kisahnya dulu ketika itu Imam Syafi'i akan mengaji kepada Imam Waqi'. Di tengah perjalanan dia tidak sengaja melihat betis seseorang wanita tersingkap. Tidak sengaja melihat betis tersingkap. Maka ketika datang kepada Imam Waqi' untuk mengajukan hafalannya, mengetes hafalannya, maka hilanglah hafalan Imam Syafi'i seketika. Itu beliau tidak sengaja melihat betis wanita yang bukan mahramnya. Apalagi kita yang mungkin malah sengaja mencari-cari paha-paha berkeliaran, sengaja mengumbar-umbar pandangan kita. Di manakah kita dapat melihat seperti itu? Maka apakah masih ada ilmu yang tersisa di pikiran, di hati kita, ilmu yang tersisa di jiwa kita? Padahal Imam Waqi' mengatakan li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka sama saja kita telah lama mengaji, kita telah lama mondok, namun ketika kita mengkaji, kita mondok, kita membarengi ataupun juga menyambi dengan kemaksiatan seperti itu. Maka betullah sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, laisal ilma bikasrati riwayah walakinnal ilma khasyah. Bukanlah ilmu itu ketika seseorang banyak riwayatnya, banyak bergurunya, banyak ngajinya, bukan. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah al-khasyah. Ketika ilmu itu dapat membuat kita menjadi takwa kepada Allah, al-khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang disebut ilmu. Sedangkan setiap pengajian yang kita hadir tapi tidak menambah ketakwaan kita, kita tidak mendapatkan ilmu di dalamnya. Dan juga untuk menjaga ilmu juga kita harus menjauhi godaan syaitan. Seorang ulama mengatakan, dia ditanya, wahai syekh, saya itu sudah lama mengaji, saya sudah lama mencari ilmu, saya sudah lama untuk menuntut ilmu. Namun kenapa syaitan menggoda saya, masih sangat kuat menggoda saya? Saya itu kalau digoda syaitan ada keinginan, masih kuat keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka syekh menjawab, jadi begini, ibaratnya kita itu adalah seseorang yang memegang tulang belulang, dan syaitan, iblis itu sebagaimana anjing. Sama saja kita bilang ke anjing itu, pergi. Namun kita membawa tulang belulang, kita membawa makanan yang diinginkan oleh anjing tersebut.
sama saja dia nggak akan pergi. Ketika kita belajar, namun di dalam diri kita masih ada ribah, biasanya ngasani tetangganya, biasanya menggunakan mulutnya ini untuk ngasani tetangganya, memaksiati Allah Ta'ala, menggunakan hatinya untuk menyimpan hasad kepada teman-temannya. Maka sama saja ketika kita memiliki ilmu, kita mengaji, ilmu itu tidak bermanfaat kepada kita. Syaitan akan masih mengganggu kita karena kita masih membawa tulang belulang yang diinginkan syaitan tersebut. Maka selama kita mengaji, kita juga harus menjaga hati kita dari ril, hasad, dengki, iri dan penyakit-penyakit hati lainnya. Di sini saya ingin membahas tentang pendidikan buah hati. Maksudnya adalah pendidikan anak. Jujur saya itu agak bingung. Kan ngisi bapak-bapak ya, ngisi bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tentang ilmu kan juga bukan kastanya, maksudnya bukan yang digandrungi. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin lebih ke parenting, ke pendidikan anak. Jujur saya memang belum pengalaman mendidik anak. Karena jadi guru madrasah juga baru 1 bulan dan juga belum memiliki anak. Maka saya belum pengalaman. Kalau untuk teori saya punya. Teori saya mendapatkan dari kitab-kitab. Ada Fiqh Tarbiyatul Islamiyah, ada kitab-kitab Tarbiyatul Islamiyah yang lain. Tapi kalau untuk praktek, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham. Maka marilah di sini kita belajar bersama bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Pendidikan buah hati, kajian spesial Ramadan Masjid Nurul Hidayah Sampit. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwasanya anak adalah amanah bagi orang tuanya. Ketika seorang tua memiliki anak, maka dia akan ditanya tentang bagaimana dia telah mendidik anaknya, bagaimana dia telah memperlakukan anaknya. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah ra'in. Asal katanya ra'in adalah pengembala. Kita tahu pengembala kambing itu dia bertanggung jawab atas kondisi gembalaannya. Dia bertanggung jawab dengan kondisi fisik, kondisi makanan, bagaimana makanan yang dia dapat, kondisi rohani pun juga. Kalau ini kan untuk manusia lebih baik kita terjemahkan sebagai pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Wal amiru ra'in, maka seorang pemimpin itu adalah ra'in, sebagaimana seorang penggembala tadi, yang dia bertanggung jawab atas setiap apa-apa yang di bawahnya. Kalau bahasa kasarnya ya atas setiap gembalaannya. Wa rajulu ra'in, dan seorang suami, seorang laki-laki itu ra'in, adalah pemimpin ala ahli baitihi, atas ahlu baitnya, atas keluarganya. Bapak-bapak yang menjadi suami, ketahuilah bahwa suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan kelak dia akan ditanyakan wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanyakan tentang kepemimpinannya dalam keluarganya. Jadi bapak-bapak wajib mendidik istri-istri bapak-bapak sekalian, mendidik anak-anak bapak-bapak sekalian untuk menuju ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wal mar'atu, dan seorang wanita, seorang istri itu ra'iyatun, juga adalah pemimpin ala baitihi, ala baiti zaujiha, atas rumah suaminya, wa waladihi, dan anaknya. Dan ibu-ibu memiliki bebanan atau memiliki amanah untuk menjadi pemimpin bagi ahli bait ala baiti zaujiha, aset-aset rumah suaminya. Rumah suami-suami ibu-ibu adalah tanggung jawab ibu-ibu sekalian. Kalau ada barang yang rusak, ada yang hilang, itu adalah tanggung jawab para ibu-ibu. Wa waladi, dan juga anaknya. Anak adalah tanggung jawab ibu, sebagaimana disebutkan di hadis ini. Maka lebih khususnya kepada ibu untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Fakullukum ra'in, maka setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian mas'ulun, akan ditanyai an ra'iyati, dari kepemimpinannya. Nah, ini Nabi menguatkan lagi bahwasanya
setiap pemimpin baik itu suami ataupun istri akan ditanyai tentang bagaimana dia telah memimpin siapa saja yang ada di bawah kepemimpinannya, anak, terus habis itu baiti zaujiha, rumah suaminya dan lain-lain. Ahlu bait juga siapa saja yang ada di rumah tersebut, baik itu mertuanya ataupun ibunya ataupun sepupunya dan lain-lain. Di ayat surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-6, Allah Ta'ala berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah kalian, anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian. Dijaga dari apa? Naron, api neraka. Maka kita tahu di sini bahwasanya kita berkewajiban untuk menjaga siapa? Menjaga apa? Menjaga diri kita. Yang pertama, yang utama adalah diri kita. Dan setelah itu wa ahlikum, dan keluarga kalian, agar tidak sampai masuk ke dalam naron, api neraka. Maka kita wajib untuk menjaga diri kita, menasihati keluarga kita, menasihati diri kita supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Yang neraka itu Allah berkalam waquduha an-nasu wal hijarah, bahan bakarnya atau alat untuk menyalakan api neraka adalah an-nas, manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Di neraka itu pemantiknya atau bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Ketika kita tidak dapat menjaga diri kita, bahkan keluarga kita, maka diri kita dan keluarga kita akan masuk ke dalam neraka dan akan menjadi bahan bakar untuk neraka. Dan di neraka itu juga ada 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka ada malaikat-malaikat yang giladun shidadun, bengis, kejam, tidak memaksiati Allah Ta'ala sama sekali, dan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Di neraka, setelah manusia yang musyrik tadi, manusia yang kafir dan bebatuan menjadi bahan bakar neraka, di dalam neraka juga ada malaikat-malaikat yang bengis-bengis dan kejam-kejam. Diperintah Allah untuk sesuatu, maka dia akan melakukannya. Itulah malaikat-malaikat neraka. Maka ada dua azab. Ada fisik, dia dibakar di neraka, dan ada psikis ketika mengetahui bahwasanya penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang bengis. Maka kita dapat ambil pengertian di sini bahwasanya pendidikan anak adalah kewajiban orang tua. Bagaimana orang tua dapat mendidik anak menjadi pribadi-pribadi yang soleh, menjadi muslim-muslim yang taat kepada Allah Ta'ala. Kita lihat anak-anak muda sekarang mungkin sudah banyak yang menjauhi masjid-masjid, sudah banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan. Mungkin itu adalah adanya salah didik ketika masa kecilnya. Maka selagi kita masih mendapati anak-anak kecil atau cucu-cucu bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun anak-anak madrasah, marilah kita didik untuk menjadi muslim-muslim yang taat kepada Allah. Kita tahu dulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang pemuda berumur 15 tahun, masih gagah-gagahnya, masih muda-mudanya. Namun dia sudah berpikir maju. Dia tahu bahwasanya mencintai Nabi adalah sebuah kewajiban. Maka dia merelakan jasadnya untuk membela kehormatan Nabi Muhammad. Dia rela untuk mengorbankan jasadnya untuk membela Nabi Muhammad hingga dia syahid menemui Allah Ta'ala. Itu tidak akan dilakukan kecuali oleh pemuda yang sudah open minded, pikirannya sudah terbuka. Dia sudah memiliki karakter, keimanan yang menancap di dalam dirinya. Dan bagaimana dapat dijadikan atau bisa terwujud ketika kecil dia telah dididik dengan didikan Islamiyah. Maka marilah kita mendidik anak-anak kita sejak kecil untuk menjalani dinullah al-Islam ini.
Beban memang, berat memang, namun itulah kewajiban bagi para orang tua. Dan juga anak yang soleh adalah investasi yang berharga bagi orang tuanya. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan di hadis Riyadhus Shalihin, hadis 949, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza matal insanu, jika meninggal mati al insanu, seorang manusia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal-amal kebaikannya, pahala-pahala amalannya akan terputus, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. 1. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, sodakoh yang masih mengalir kebermanfaatannya. Kita tahu di Arab Saudi ada sumur Utsman bin Affan yang beliau beli dan beliau infakkan kepada muslimin. Maka pahalanya itu, pahala sumurnya itu masih mengalir kepada Utsman bin Affan hingga hari ini, hingga selama manusia masih menggunakannya. Itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dia ajarkan dulu dan digunakannya. Maka ketika kita memiliki ilmu dan kita mengajarkan kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada kerabat kita, dan dia melakukannya dan dia menggunakannya, maka itulah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Itu akan menjadi amal jaya kepada kita. Di hadis lain Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri man amilahu min ghairi ayang kusa min amali min ujuri syai'un. Ketika kita menunjukkan kepada kebaikan, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sama sekali. Itulah manfaat kita mengajarkan ilmu. Kita mengajarkan ilmu enggak harus kita menjadi baik dulu. Kita enggak bisa menjadi kamalul fil khair, enggak bisa sempurna dalam kebaikan. Namun ketika kita berproses dalam kebaikan ini, kita juga mengajarkan ilmu yang kita dapat. Kita baru mengaji aba, ya sudah, yang kita ajarkan aba saja, enggak apa-apa. Memang level kita segitu. Enggak usah menunggu kita menjadi alim ulama yang tinggi, yang namanya ada al ustadznya, ada alnya, enggak usah. Karena menyampaikan ilmu tidak harus di majlis taklim, juga bisa menyampaikan ilmu di tongkrongan-tongkrongan, di hek-hek atau warkop-warkop bisa. Itu menjadi media untuk menyampaikan ilmu bisa. Dan ketika ilmu yang kita sampaikan itu mendapat bermanfaat, maka itulah ilmun yuntafa'u bihi, menjadi pahala yang tetap mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang dia itu yad'u lahu, mendoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Nah, inilah investasi berharga kita ketika kita memiliki anak yang soleh. Maka anak soleh itu akan mendoakan kita, mendoakan kebaikan untuk kita, memintakan ampun kepada kita. Dan itu adalah amalan yang tidak terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Bayangkan saja bagaimana bahagianya Ibunda Imam Syafi'i kalau beliau mengetahui bahwasanya anaknya menjadi ulama yang besar, menjadi panutan umat ini, menjadi imam salah satu dari 4 madhab yang terkenal. Bagaimana bahagianya ketika rahim seorang ibu itu dapat memunculkan anak-anak sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal yang memiliki keteguhan untuk menjaga akidatul Islamiyah, akidah Islamiyah ini, yang dia merelakan tubuhnya disiksa, namun akidah Islamiyah masih terjaga kemurniannya. Maka pendidikan itu adalah kewajiban orang tua. Dari rumah kita mendidik anak-anak kita yang kelak anak-anak itu akan menjadi penegak agama ini, menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah, menjadi lentera untuk umat ini, menjadi lampu untuk umat ini. Rawahu Muslim, diriwayatkan Muslim, akhrajahu Muslimun, diriwayatkan Muslim dalam kitabnya.
Dan kita lanjutkan, maka marilah kita mendidik anak-anak kita dengan didikan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala berkalam, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumh wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala mengajarkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah Ta'ala telah menurunkan di bulan suci ini Al-Qur'an. Yang apa tujuan Al-Qur'an itu? Apa tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu menjadi kurikulum, menjadi petunjuk bagi manusia-manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas-penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan buruk. Maka di sini kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Bukan hanya di masalah ibadah saja, bukan hanya di masalah sholat saja, bukan saja di masalah puasa, zakat, bukan. Juga menjadi pemandu kita dalam masalah mendidik anak. Maka kita dapati di Al-Quran sebuah kisah tentang Luqman Al-Hakim, hingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Ulama mengatakan Luqman itu bukanlah seorang nabi, dia hanyalah seorang yang soleh, hakimun, yang dia itu hakim, banyak hikmahnya. Dalam surat Luqman dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-12. Inilah kemuliaan Luqman Al-Hakim, seseorang soleh sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saking solehnya, saking mulianya, walaupun dia bukan nabi, namun namanya menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Walaqad, dan sungguh telah ataina, kami berikan Luqmana, kepada Luqman, al-hikmata, al-hikmah, aniskurlillah, untuk supaya dia bersyukur kepada Allah. Karena apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur atau manfaat syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri, kepada pribadinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Bagaimana tafsirnya? Kita lihat. Ini adalah tafsir dari As-Sobuni, ulama bernama As-Sobuni, Sofatu Tafasir, Tafasir nama kitabnya. Maaf ya nggak kelihatan, soalnya saya paskan di slide-nya. Jadi kalau dibesarkan lagi memakan banyak tempat. Saya bacakan saja ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah, hikmah. Apa maksudnya? Ai wallahi laqad ataina Luqmanal hikmata. Wallahi, dan sungguh demi Allah, laqad ataina, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmata, al-hikmah. Wahia, apakah hikmah itu? Al-hikmah adalah al-isabah fil qaul, kebenaran dalam pengucapan. Dia kalau mengatakan sesuatu mesti yang dikatakan adalah kebenaran. Wasyadadu fi ra'i, dan kelulusan pandangan. Pikirannya itu mesti menjadi pikiran yang cemerlang, ataupun apa itu? Dia itu open minded, membuka pikirannya.
wawasannya itu selalu benar. Wan nutku bima yuwafiqul haqqa, dan pengucapan atau pelafalan bima dengan apa-apa yang yuwafiqul haqqa, yuwafiq menyamai dengan kebenaran. Ketika dia ngomong, pasti dia itu ngomong kebenaran. Apa yang diomongkan pasti kebenaran. Itulah hikmah. Adalah ketika kita itu ngomong, kita itu mesti ngomongnya kebenaran, dan pikiran kita berisi tentang kelurusan pikiran ataupun pendapat kita mesti betul. Itulah hikmah. Aniskurillah, bawahnya aniskurillah, supaya dia bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Ai wa qulna lahu, maka kami Allah Ta'ala berkalam kepada dia, lahu baginya Luqman tadi, uskurullah ala in'amihi, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, wa ifdolihi, dan fadilah-fadilahnya alaika atasmu. Ketika kita diberikan fadilah dari Allah Ta'ala, ada bapak-bapak, ada mas-mas yang diberi fadilah ganteng, diberi fadilah kaya, diberi fadilah wibawanya tinggi, maka itu menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu ada yang cantik-cantik, ada yang jiwa keibuannya tinggi, itu juga nikmat dari Allah Ta'ala yang menuntut untuk disyukuri. Haitsu khassaka bil hikmah, karena apa Luqman dituntut untuk bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah khassaka, telah mengkhususkanmu bil hikmah, dengan ilmu al-hikmah, wa ja'alaha, dan Allah menjadikan hikmah itu ala lisanika, di dalam lisanmu, seperti itu. Maka Luqman dituntut untuk bersyukur atas nikmat hikmah yang telah Allah berikan kepadanya. Qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, was-shahih, yang betul adalah alladzi alaihil jumhur, yang betul sebagaimana perkataan jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahwasanya anna Luqman itu kana hakiman walam yakun nabiyan, adalah seseorang yang memiliki hikmah yang banyak, memiliki kebijaksanaan yang tinggi, walam yakun nabiyan, dan dia bukanlah seorang nabi. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, lam yakun Luqmana nabiyan, Luqman itu bukanlah seorang nabi, walakin kana abadan kasyot tafakkur, akan tetapi Luqman itu adalah hamba atau seorang abdun, hamba Allah yang kasyot tafakkur, banyak berfikir, wa husnul yakin, dan berhusnudzon selalu kepada Allah Ta'ala. Ahabballah Ta'ala fa'ahabbahu, dia mencintai Allah Ta'ala, maka Allah mencintainya. Famanna alaihil hikmata, maka ketika Allah mencintainya, Allah memberikan kepadanya al-hikmata, hikmah. Jadi Luqman adalah seorang yang soleh, hakimun, yang banyak kebijaksanaan, tapi bukanlah seorang nabi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa menyamai atau mendekati derajat Luqman. Ketika apa? Ketika kita adalah abdun kasyur tafakur, seorang hamba yang banyak berfikir, banyak mentelaah ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita lihat bumi, Masya Allah, sungguh indah. Bagaimana penciptaan Allah Ta'ala, bagaimana keagungan Allah Ta'ala dalam penciptaan bumi tersebut. Wa husnul yakin, dan kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selalu berbuat baik kepada kita, hingga musibah yang Allah tetapkan kepada kita pasti mengandung hikmah, mengandung pelajaran di dalamnya. Maka ketika kita melakukan itu, maka Allah akan mencintai kita, dan kita mencintai Allah, dan Allah akan mencintai kita. Maka Allah akan memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terduga. Di lanjutan ayatnya, wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi, dan barang siapa bersyukur, maka tiada lain dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah wa may yashkur rabbahu fa thawabu syukruhu raji'un li nafsi, dan barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka balasan amalan tersebut, balasan syukur tersebut akan kembali kepada dirinya. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang kita miliki, maka itu akan mendatangkan pahala, yang pahalanya tiada lain dan tiada bukan kembali kepada kita, kembali kepada diri kita sendiri.
Wa faidatuhu, dan faidahnya innama ta'udu alaihi, hanya akan kembali bermanfaat untuk pelaku syukur tersebut, orang yang melakukan tindakan syukur tersebut. Li'anna Allah Ta'ala la yanfa'uhu syukrun man syakarahu, karena Allah Ta'ala enggak butuh, enggak bermanfaat syukur siapa saja yang bersyukur kepadanya. Sebenarnya Allah Ta'ala enggak butuh kita bersyukur kepadanya, tapi kita yang butuh. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala syukur tersebut. Wala yaduruhu kufru man kafara, dan tidak memadharatinya, tidak memadharati Allah Ta'ala kekufuran siapa saja yang kufur kepada Allah Ta'ala, dan tidak juga berbahaya atau memadharati Allah Ta'ala ketika kita kufur kepada nikmat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu apa? Ghaniyun hamidun, ghaniyun mustaqnin anil ibad, mustaqnin, maha kaya, tidak butuh dengan ibad, al-ibad. Apa itu? Hamba-hamba. Allah itu enggak butuh dengan hambanya, tapi yang membutuhkan kita butuh kepada Allah Ta'ala. Maka walaupun kita kufur kepada Allah, Allah tetap mulia, tapi kita akan terhina karena kitalah yang butuh pahala syukur tersebut. Setelah Allah memuji Luqman Al-Hakim di ayat tersebut, maka ayat setelahnya membahas tentang bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anak-anaknya. Maka bagaimanakah pendidikan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya? Poin pertama adalah jangan mempersekutukan Allah Ta'ala. Di surat Luqman ayat yang ke-13, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika qala Luqman berkata li ibnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Ta'ala. Karena apa? Inna syirka, sesungguhnya syirik kepada Allah, la dzulmun adim, adalah kezaliman yang agung, kegelapan yang nyata. Tafsirnya, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, ay wadhkur liqaumika mau'idatu Luqman Al-Hakim liwaladihi hina qala lahu wa'idun nasiyan musidan ya bunayya kun aqilan wa la tusyrik billahi ahadan basyaran aw sunaman aw waladan inna syirka la dzulmun adim, ay inna syirka qabihun wa dzulamun sarihun li'annahu wad'un lisyai'i fi ghairi mawdi'ihi, faman sawwa bainal khaliq wal makhluk wa bainal ilah was sanam fahuwa bila syakin ahmakun nas wa ba'duhum an mantikil akli wal hikmah. Ini tafsirnya, dan masih banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari pendidikan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Namun karena waktunya telah habis, insya Allah kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya, pada kesempatan selanjutnya, insya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.